Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib Masjid Baitus Salam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini. Semoga masjid ini menjadi masjid peradaban dan bisa menjadi solusi atas masalah umat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu, mohon izin saya merepotkan ya, karena kena musibah tabletnya rusak, laptopnya juga rusak, harus nyolok terus. Jadi harus pakai olor nih Pak. Saya sudah sejak sepekan atau 2 pekan yang lalu saya selalu pakai olor ini. Jadi mohon dimaafkan kalau nanti merepotkan takmir dan jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita lanjutkan kajian kita kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis yang ke-6. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yusiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Insyaallah sudah pernah mendengar hadis ini, lebih-lebih yang terakhir ya, ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-6 diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurum mustabihat, dan di antara keduanya, antara yang halal dan yang haram itu ada perkara yang samar-samar atau disebut dengan istilahnya syubhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Nah, perkara yang samar-samar ini banyak manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqas syubuhat, maka barang siapa yang bisa menjaga dirinya dari syubhat, menjauhkan diri dari syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah menjaga kehormatan agama dan kehormatan dirinya. Waman waqa'a fi syubuhat, tapi barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang samar-samar itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqa'a fil haram, sungguh dia telah jatuh pada perkara yang diharamkan. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang menggembala di sekitar tanah larangan. Tanah larangan itu maksudnya perbatasan ya, tanah kita dengan tanah orang lain. Kalau misalkan kita menggembala kambing, nah kok mepet-mepet ke tanahnya orang ini, nanti khawatir makan rumput orang lain. Karena yar'ahulal hima, seperti seorang penggembala yang menggembala ternaknya di sekitar tanah larangan. Yusiku ayyar ta'afihi, dikhawatirkan ternaknya itu nanti akan
jatuh ke dalam tanah larangan itu atau mengambil barang dari tanah yang dilarang untuk dimakan rumputnya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja, setiap daerah, ya, setiap negara itu memiliki tanah larangan. Tanah larangan itu maksudnya perbatasan, Pak ya. Perbatasan misalkan Indonesia dengan Malaysia, ya. Perbatasan Pacitan dengan Ponorogo itu maksudnya. Yang disebut dengan hima, tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya tanah larangannya Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita ini terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Wa idza fasadat, tapi apabila segumpal daging itu rusak atau jelek, maka fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruh anggota jasadnya. Ala wahiyya al-qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi kuncinya perbaiki hati, jaga hati supaya seluruh jasad kita ini bergerak ya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syarahnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun, yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Kita bisa membaca perkara-perkara yang halal dan yang haram itu di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi. Wa bainahuma umurum mustabihatun, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Maknanya adalah yang halal itu jelas, tidak ada kesamaran sama sekali ya. Misalkan nasi itu jelas halal ya. Air putih ya, jelas halal. Wa kadzalikal haram bayyin, begitu juga dengan yang haram itu jelas ya. Babi, bangkai, darah itu haram. Walakin bainal amroini umurun tashtabihu ala katsirin minan nas. Akan tetapi di antara yang halal dan yang haram ini ada perkara yang banyak orang tidak tahu, ya disebut dengan perkara syubhat. Hal hiya minal halal am minal haram? Apakah ini halal ataukah haram? Jadi kalau kita ragu-ragu terhadap sesuatu, maka sebaiknya dihindari, ditinggalkan. Kalau kita ragu-ragu ya. Tapi kalau yakin jelas halalnya, maka silahkan digunakan, silahkan dimakan kalau makanan. Salah satunya laki-laki itu nggak boleh menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, ammar rasikhuna fil ilmi, adapun para ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama, fala yastabihu alaihim dalika, maka perkara yang samar-samar ini bagi mereka ya, mereka tidak seperti yang kebanyakan manusia ya. Artinya kalau para ulama yang pemahamannya sangat baik terhadap ilmu agama ini, mereka sangat paham mana perkara yang halal, mana perkara yang haram itu, sehingga tidak ada kesamaran bagi para ulama untuk membedakan halal dan haram. Kalau kita mungkin kadang dipertemukan dengan hal-hal yang syubhat, yang kita tidak tahu jelas kehalalan dan keharamannya. Fa ammal halal fa mislu aklit thayyibat. Adapun yang halal itu contohnya adalah memakan makanan yang thayyib ya, makanan yang baik, makanan yang sehat. Makanan yang baik, yang sehat itu adalah baik cara menggunakannya, baik cara mengolahnya, baik cara mendapatkannya. Maka kalau kita makan makanan yang thayyib, insyaallah itu tidak akan menimbulkan masalah bagi tubuh kita. Maka selain halal yang perlu diperhatikan adalah thayyibnya, baik secara kualitas ya, baik secara kuantitas ya. Tidak boleh kemudian berlebihan makan karena makanannya enak ya, sehingga kadang enggak terkontrol. Sehingga kemarin ada saudara itu, ada tetangga yang karena pas puasa ya, tiba-tiba kok bukanya itu dengan apa yang enak ya, sate, kemudian gulai. Nah itu kebablasan makannya sehingga nggak baik, akhirnya jatuh sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Maka
makanan atau minuman itu harus diperhatikan thayyibnya selain halalnya ya. Kalau halal itu sudah pasti jelas perintah Allah, diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan juga thayyib. Maka tulisannya itu biasanya kalau di warung makan halalan thayyiban gitu ya. Halal dan juga baik ya, baik untuk dimakan sehingga bagi tubuh itu tidak menimbulkan penyakit. Kamislu aklit thayyibat minasuru. Ya, misalkan makan makanan yang baik dan sehat dari tanaman yang kita tanam. Padi, jagung, kemudian pohon-pohonan gitu ya. Itu tapi diperhatikan thayyibnya tadi. Kalau makan tidak boleh berlebihan. Wathimar dan buah-buahan. Wa bahimatil an'am dan juga hewan ternak, binatang ternak yang halal untuk dimakan. Ayam, kemudian sapi, kambing ya. Kerbau boleh dimakan. Tapi di tempat kita ini jarang ya Pak ya yang nyembelih kerbau ya. Biasanya kambing, sapi. Nah, ulama mengkiaskan kerbau itu dengan sapi. Di tempat saya di beberapa desa itu ada yang kalau Idul Adha itu mereka nyembelihnya kerbau karena memang di situ banyak kerbau gitu. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa kemungkinan nanti muncul rasa jijiknya ya, sehingga kalau jijik nanti makanannya jadi haram untuk dimakan. Maka kalau kita makan makanan usahakan tidak boleh kemudian kita mencela makanan ya. Apalagi merasa jijik kemudian dimakan, itu yang berbahaya. Walibasin wasyurbil asyribah at-thayyibah dan juga minuman yang thayyib, yang halalan thayyibah. Ini minuman yang thayyib. Ternyata kalau menurut dokter itu minuman instan, makanan instan itu tidak thayyib karena tidak baik bagi kesehatan. Maka usahakan kalau kita makan minum itu usahakan yang baik untuk kesehatan tadi. Makanan-makanan instan itu kan memang terasa enak ya, cepat jadinya ya, begitu dimakan sedap banget ya. Beda dengan sayur asem, tidak sedap apa itu mimian ya, tidak disebut mereknya. Maka kalau dokter sudah menyarankan kepada kita untuk makan makanan yang tidak instan, ya usahakan kalau memang tidak terpaksa makanlah makanan yang sehat, yang thayyib tadi. Walibasi ma yahtaju ilaihi minal qutni, termasuk juga pakaian yang halal ya, pakaian yang halal yang terbuat dari kapas ya. Pakaian kita ini terbuat dari kapas Pak ya. Saya juga nggak paham, nggak tahu, tapi pernah dengar dulu waktu belajar di sekolah itu terbuat dari kapas katanya. Kapas bisa jadi pakaian. Wal kitan itu saya cari terjemahnya, ini bacanya linen kayaknya. Linen itu apa bahan pakaian selain kapas. Awis suf atau yang terbuat dari wol. Nah, kalau di daerah-daerah kutub utara, nah ini daerah-daerah yang dingin itu masyarakatnya pakai pakaian yang tebal terbuat dari wol itu. Karena kalau pakai pakaian seperti kita ini nih, kedinginan. Kita ke daerah Tawangmangu atau ke Dieng saja itu pagi biasanya nggak berani mandi ya. Kayak saya dulu waktu di pondok itu ada acara ke Tawangmangu, di sana wudhu aja maces gitu rasanya, masya Allah gitu ya, untuk pagi itu, sehingga nggak mandi pun terasa seger kalau di sana. Awis syar atau yang terbuat dari bulu. Wakan nikahi wattasyarri wa ghairi dzalika, termasuk hal-hal yang halal itu makanan tadi, kemudian minuman, kemudian pakaian tentunya pakaian yang halal ya, yang tidak terbuat dari benda-benda najis. Atau yang halal itu juga menikah. Menikah itu kehalalan yang menyenangkan dan enak. Maka kalau Bapak Ibu punya anak atau punya ponakan, sudah waktunya menikah, segera dinikahkan supaya dia bisa merasakan nikmatnya menikah itu. Jangan kemudian dinodai dengan pacaran. Orang kalau sudah pacaran dulu nanti menikahnya nggak ada nikmatnya itu, karena kenikmatannya sudah dicabut oleh Allah ya. Kalau orang sudah terbiasa dengan yang haram, yang maksiat, begitu nanti jadi halal, kenikmatannya itu dicabut sama Allah karena sudah dia nodai. Maka saya sering menyampaikan sama anak-anak itu, kalau kamu nggak kuliah atau kerja, lulus SMA itu langsung menikah saja daripada maksiat gitu.
idza kana iktisabuhu bi'aqdin sahihin, ya. Dengan catatan hal-hal tadi, ya, kalau kita dapatkan dengan akad yang sahih, dengan akad yang benar, ya, misalkan pakaian, ya, itu kalau ngerampok atau nyolong itu kan nggak jadi halal, ya. Sama makanan minuman itu harus dipastikan kehalalannya. Misalkan jalan di perkampungan melihat mangga atau lagi musim mangga nih atau jambu ketok kok wah seger banget ini, sehingga karena di perjalanan akhirnya kadang apalagi yang naik truk, ya, bukan berarti saya menjelek-jelekin super truk, ya, kadang penumpangnya itu suka ngambil mangga itu, ya, dari truk itu. Nah, makanan yang masuk ke dalam perut kita pastikan ini betul-betul halal, karena itu akan menjadi darah dan daging. Walaupun kemecer banget gitu ya, iya kemecer bahasanya ya, walaupun pengen banget itu ya ditahan, kalau perlu berhenti dulu, minta sama yang punya. Bahaya kalau sampai masuk ke dalam perut tapi tidak berasal dari barang yang halal, ya, jual beli itu juga halal. Wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Au bimirathin, atau warisan juga halal. Nah, nanti ada ilmu waris namanya ilmu al-faraid, itu juga kita perlu belajar. Salah satu ilmu yang dicabut, ya, oleh Allah di akhir zaman itu adalah ilmu faraid, ilmu warisan. Kadang orang, ya, membagi pembagian warisannya asal gitu, ya, tidak sesuai dengan ketentuan ilmu faraid. Ilmu faraid ini perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat supaya semua umat Islam itu paham bahwasannya ada ilmu tentang warisan, kecuali sudah dihibahkan dulu, ya. Wasiat sebelum meninggal sudah dibagi-bagi, ya, kamu di sana gitu. Nah, itu beda lagi, itu namanya hibah. Tapi kalau sudah orangnya sudah meninggal belum sempat membagi warisan, nah itu harus belajar ilmu warisan, ilmu miras atau ilmu faraid. Au hibatin, hibah itu juga halal. Hibah ini nilai ekonomisnya lebih besar, ya. Kalau wakaf itu, wakaf kan tidak boleh diperjualbelikan, tapi kalau hibah untuk agunan bank bisa katanya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan proses sepuh itu, ini baiknya tanah ini diwakafkan atau dihibahkan gitu, ya. Beliau-beliau itu memilih untuk hibah karena katanya nilai ekonomisnya lebih tinggi. Kalau misalkan sewaktu-waktu kita dikasih amanah itu nggak bisa ngelola, ya kan dijual kemudian dibelikan di tempat lain itu bisa. Tapi kalau wakaf sudah di situ nggak bisa diapa-apain, ya. Kalau misalkan tanah, ya bisanya ditanami tanaman, ya, yang menghasilkan. Maka jemaah sekalian, kalau kita ini punya amanah, ya, dapat wakaf atau hibah dari orang lain, maka pastikan itu dikelola dengan baik supaya pahalanya terus mengalir kepada yang mewakafkan. Jangan dianggurin, ya, jangan dibiarkan sia-sia. Pastikan dikelola dengan baik supaya kita tidak mengkhianati amanah yang diberikan kepada kita. Masjid punya tanah wakaf, Pak? Enggak, ya? Alhamdulillah, malah nggak berat tanggung jawabnya. Kalau punya tanah wakaf nggak bisa ngelola, lah itu berat nanti kan. Diwakafkan tapi dibiarkan gitu, tanah kosong nggak dikelola-kelola, kasihan yang mewakafkan. Wal haram al mahad, haram, yang haram itu contohnya aklul mayyitah, makan bangkai. Nah, kalau misalkan ada sapi mati, sudah mati nih, tapi disembelih itu bangkai, ya, tetap bangkai. Tapi kalau ikan, yang halal itu adalah bangkai ikan, ya, dan belalang. Ikan di laut, nah, itu kalau ikan itu misalkan dipancing kemudian dijolo, itu kan nanti lama-lama mati kan. Nah, walaupun sudah mati, ikan itu tetap halal. Wadam, termasuk juga darah. Di Pacitan alhamdulillah aman, ya. Kalau di Jawa Tengah itu ada namanya saren. Saren itu kayak hati, kayak tempelwati itu, Pak, tapi terbuat dari darah. Maka kalau jenengan ke Solo, ya, Karanganyar, daerah sekitarnya itu, kalau mampir ke angkringan, hati-hati. Kalau beli tempelwati itu yang ditusuk-tusuk di sate itu, nah hati-hati, dipastikan kehalalannya. Jangan, ya kan rasanya saren sama hati itu mirip sekali, ya, Pak, ya. Makanya hati-hati. Saya kalau misalkan ke Solo itu, apalagi daerah terminal, ya, saya sangat berhati-hati. Kalau lapar tak tahan dulu, ya, tahan dulu, cari tempat lain. Bukan berarti kemudian kita tujuannya untuk mematikan
penjual pedagang kaki lima enggak ya, tapi kehati-hatian itu perlu ya. Kehati-hatian perlu. Kalau jajan di luar maka pastikan cari warung yang orangnya betul-betul menjaga kehalalan dan ketoyiban tadi ya. Jangan asal lapar kemudian nongkrong makan. Tanya nggak apa-apa. Pak, ini karena kadang ada pedagang yang jujur. Teman saya dulu pernah pas mau beli jangkringan itu, ini dia penjualnya bilang ini ati, ini saren katanya. Jadi ada yang jujur kayak gitu. Walaupun dia menjual yang haram, tapi jujur. Lebih baik daripada yang nggak ada baiknya sebenarnya ya. Jual yang haram itu, walaupun dia jujur ya tetap haram, yang nggak dapat diskon. Jual darah ya. Bagaimana Ustaz kalau darah yang tersisa di potongan daging atau tulang misalkan yang masih ada itu? Nah itu kan darah yang tidak disengaja ya. Ya dimakan halal itu. Yang penting jangan daging misalkan sapi disembelih, darahnya numpah kemudian dikumpulkan, nah itu namanya saren. Tapi kalau darah yang masih menempel di tulang, karena kan kadang kalau kita membelih ayam gitu ya, masih ada kan gumpalan-gumpalan darahnya yang menempel nggak disengaja di tulang itu, ya enak rasanya. Ya kurang lebih saren itu kayak gitu tadi. Ya. Tapi kalau sengaja itu nanti jadi haram. Walahmil khinzir, yang haram juga jelas adalah daging babi ya. Wasyurbil khamr, yang haram jelas minum khamr. Wa nikahil maharim, termasuk menikahi mahram. Nikah dengan saudara kandung itu haram. Menikah dengan ponakan itu juga haram. Kalau sepupu gimana Pak? Menikah dengan sepupu halal, karena sepupu kan bukan mahram. Jadi menikah dengan sepupu boleh ya, karena sepupu bukan mahram. Walibasil harir lirijal, yang haram juga adalah memakai pakaian yang terbuat dari sutra bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh memakai sutra. Sutra itu bagi laki-laki nanti akan menjadi pakaian terindah di surga. Anda pernah lihat sutra, pakaian sutra? Saya belum. Tapi saya pernah dapat sarung dari Malaysia. Itu bisa dilipat kecil banget itu jadinya. Ciri-ciri sutra itu katanya kalau dilipat jadi kecil banget gitu ya. Bisa dimasukkan ke bungkus rokok. Tapi walau alam, saya sendiri belum pernah lihat sutra. Nah, kain sutra itu bisa untuk obat ya, ketika misalkan gatal-gatal nggak sembuh-sembuh itu boleh pakai kain sutra. Wa mislu al-iktisab bil muharramah. Contoh yang haram yang lainnya adalah sumber penghasilan yang haram. Kalau tadi ada makanan, minuman yang haram ya disebutkan. Yang haram itu juga selain dari makanan dan minuman adalah sumber penghasilan yang haram. Contohnya transaksi riba. Nah, itu haram nggih? Haram nggih Pak? Riba niku nggih. Ya, haram. Walaupun sekarang susah memang. Ya di akhir zaman itu susah sekali menghindari. Ya kata Nabi kan jelas, memang susah untuk dihindari. Kalau terpaksa dengan sistem ya sudah, ya kita bisa apa lagi gitu kan. Kita harus jujur lah. Tapi kita harus yakin dengan betul-betul bahwa riba itu haram. Karena ayatnya jelas ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba dalam bentuk apapun. Wal maisir, dan judi, bukan juhdi ya, judi tanpa h. Judi itu juga haram, apapun bentuknya. Mau judi online, mau judi offline, mau sabung ayam ya itu kan termasuk maisir ya, judi. Judi itu haram. Sekarang ya sedang booming orang yang main judi. Termasuk juga judi online itu Pak, yang kita tidak tahu kadang anak-anak kita itu main game katanya, ditanya main apa gitu, main game, ternyata main slot ya. Saya juga nggak tahu itu gimana mainnya. Ya, ternyata anak-anak itu dulu ada yang main slot, yang nggak kerasa memang 1.000, 2.000, 5.000. Kan lama-lama kalau keterusan sebulan 5.000 kali 30 jadi berapa Pak? 50 kali 5.000 kali 30 jadi 150.000 ya. Nah, itu nanti kalau 12 tahun jadi berapa itu? Judi itu memang apa ya, membuat orang ketagihan. Saya kemarin ketemu anak muda yang sudah sebenarnya agak berumur sudah. Ya kemarin dipertemukan dengan saya, Ustadz tolong ini dinasihati gitu. Ini ya judi ya mendem gitu ya. Diketemukan ke saya itu. Ya saya ajak guyon aja. Apa iya Mas itu? Iya Ustadz. Tapi alhamdulillah dia mau sadar gitu loh, mau nerima dinasihati. Umur sudah berapa Mas? Ya sudah berumur juga saya tapi belum nikah. Tapi apa masih judi sampai sekarang? Ya masih Ustaz, tapi sudah berusaha pelan-pelan. Ya bagus Mas.
pelan-pelannya itu ditingkatkan sampai nanti nggak judi lagi, saya bilang gitu. Dia masih katanya. Karena memang orang itu kan kadang ada yang bisa berubahnya drastis, ada yang berubahnya pelan-pelan, dikurangi dikit-dikit, sama kayak orang mengurangi rokok itu loh. Nah, pelan-pelan. Nah, nanti tapi kalau rokok itu ternyata juga ya, membuat ketagihan. Saya ngobrol sama supir yang biasa jemput itu kemarin, saya itu pernah Ustaz berhenti merokok ya. Tapi setelah ada rokok herbal, saya diajak teman ya, dimotivasi, akhirnya ngerokok. Mulai dari herbal itu sehingga larilah ke macam-macam rokok sekarang ya gitu. Ternyata rokok juga sama dengan judi ini, membuat orang ketagihan. Yang masih merokok saya doakan semoga bisa pelan-pelan mengurangi lah. Kalau rokok itu nanti ditabung ya, misalkan rokok paling murah berapa Pak? 10.000 ditabung sebulan jadi 300 ya, lumayan lah, bisa buat bayar SPP. Yang bayar SPP ya. Tapi yang masih merokok ya semoga bisa mengurangi sedikit demi sedikit ya. Saya tidak kemudian Pak berhenti merokok Pak, enggak. Namanya orang berubah itu kan pelan-pelan Pak ya, nggak bisa langsung. Sama ketika kita meluruskan kayu itu kan caranya pelan-pelan ditarik gitu ya, nanti lama-lama jadi lurus. Wathamani ma la yahillu bai'uhu. Kemudian cara sumber penghasilan yang haram itu yang lainnya adalah hasil menjual barang haram. Nah, jual beli BB tadi ya, nggak saya perjelas lah, nanti anak-anak ustadznya bilang binatang itu terus gitu ya. Jual beli BB tadi ya, kemudian jual beli kalbun. Nah, paham kalbun ya? Nah, jual beli itu kan jual beli yang haram. Kalau di Solo ya ada sate jamu ya. Rica jamu. Nah, dulu saya dari Madura kan nggak paham itu apa itu. Rica itu taunya rica ayam gitu ya, mentok gitu. Nah, ternyata sate jamu rica apa? Rica itu ternyata daging kalbun itu tadi. Ya Allah gitu. Dan masih ada. Ya, syukur. Kalau dia mau jujur gitu kan, sebut nama, sebut merek, banyak orang nggak ketipu. Lah ini rica kita taunya rica yang halal itu. Ternyata rica haram. Nah, itu sumber penghasilan yang haram salah satunya adalah jual beli barang yang diharamkan. Nah, itu juga termasuk penghasilan yang haram. Wa akhdil amwal al maksubah bi syarakin. Termasuk juga sumber penghasilan yang haram itu adalah mengambil milik orang lain, baik itu dengan cara mencuri atau merampas atau mencopet, itu juga termasuk sumber penghasilan yang haram. Ya, jadi mencuri, ya, merampas, mencopet itu haram. Pacitan hari ini sedang digegerkan dengan pembacokan satu keluarga ya. Kita doakan semoga yang terluka segera sehat ya, sembuh ya. Yang meninggal semoga husnul khotimah ya. Kalau di Temon sana Pak, beberapa sekolah itu libur ya. Alhamdulillah nggak di sini. Kalau di sini libur semua. Di Temon sana SD itu libur ya. Saya dengar SMP-nya juga libur karena takut ya dengan pelaku itu. Semoga segera ketangkap ya, biar masyarakat juga adem ayem, tentrem ya. Sudah didatangkan K9 itu apa Mas? K9 itu apa Mas? Saya nggak paham Mas. Oh gitu ya. Ya sudah diturunkan K9 katanya untuk menangkap pelaku. Itu termasuk kriminal itu. Ya, membunuh orang yang tidak bersalah itu kan dosa besar ya. Maka harusnya bisa dibicarakan baik-baik itu, nggak kemudian langsung main bacok saja. Bahaya nanti kalau ada orang-orang ya yang temperamen kayak gitu, masalah diselesaikan dengan kekerasan. Saya cerita teman-teman di kantor, di tempat saya itu memang ada Pak, tempat saya kan Madura itu ya, terkenal lah gitunya. Tempat saya itu hanya gara-gara nabrak ayam itu udah jadi masalah besar Pak, yang keluar langsung pedang. Kalau di sini orang nabrak kucing ditinggal pergi ya, nggak dikuburkan gitu ya. Nabrak ayam malah biasa aja kalau di sini. Kalau di sana perlu berhati-hati. Maka kita perlu juga untuk mempelajari bahasa, mempelajari adat istiadat di masyarakat ya, supaya nanti tidak ciloko, celaka gara-gara
egois, tidak mau belajar bagaimana kebiasaan masyarakat. Ya semoga tindakan-tindakan kriminal ini tidak menjamur ya. Kalau sampai menjamur itu kita yang repot nanti, nggak maju-maju kitanya. Tapi banyak juga berita hoax ya, berita hoax ya yang menyebar ya. Kemarin saya kan suka ke Punung gitu ya sekarang. Baca berita itu rada deg-degan juga Pak. Di Sedeng yang ada kiri jalan ada selepan itu katanya ada orang bawa celurit berapa orang gitu. Waduh, saya tadi malam rada deg-degan juga ya. Walaupun itu ternyata hoax ya, berita bohong ya. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita, kalau kita mau menyebar berita jangan ngarang ya. Kasihan sama yang lain, orang mau bekerja ya, orang mau beraktivitas jadi terganggu gara-gara berita bohong. Dan menyebarkan berita bohong itu juga dosa, namanya juga berbohong gitu. Nah maka jangan sampai kita menjadi penyebar berita bohong. Kalau misalkan dapat berita, diklarifikasi dulu ya, kita bayun dulu ini benar atau salah. Kalau salah nggak usah ikut-ikutan di-share. Sama dengan nge-share amalan-amalan istimewa, misalkan di penutup bulan apa gitu. Itu kalau nggak jelas dasarnya jangan ikut-ikutan nge-share. Kalau ikut-ikutan nge-share berarti sama kita ikut-ikutan menyebarkan berita bohong ya, apalagi mengatakan hadis Nabi. Nah, wadzobi kok langsung ke sini ya. Amal mustabih ya. Adapun perkara yang samar-samar atau syubhat itu contohnya adalah kamislu ba'di makhtulifa fi hillihi aw tahrimihi. Sebagian perkara yang diperselisihkan kehalalannya atau keharamannya. Itu perkara-perkara yang syubhat itu diperselisihkan halal dan haramnya. Ini halal, sebagian orang bilang haram gitu ya. Imma minal a'yan kal khayl ya, misalkan kuda itu ternyata diperselisihkan kehalalannya oleh para ulama. Wal bigol atau bagol itu persilangan antara kuda betina dengan keledai jantan. Kudanya betina, yang jantannya keledai. Anaknya disebut dengan bagol atau bigol ya, beda dengan kuda tapi mirip-mirip kuda. Nanti Bapak Ibu kalau pengen tahu bagol atau bigol itu searching di Google ya, di Google bigol gitu, nanti keluar ya gambarnya, mirip kuda mirip keledai. Karena memang peranakan antara kuda dan keledai. Ini juga diperselisihkan kehalalan dan keharamannya. Wal hamir ya, termasuk juga hamir itu keledai. Kalau dalam Al-Qur'an seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Pernah dengar suara keledai, Pak? Di YouTube, Pak. Wa inna ankarul aswati la sautul hamir. Seburuk-buruk suara itu suaranya keledai. Ya, kalau menurut kita lucu tapi jelek memang suaranya. Ini diperselisihkan. Wadzobi termasuk juga biawak ya. Biawak diperselisihkan kehalalannya. Ternyata kalau dzob Indonesia dengan dzob di Arab itu beda. Biawaknya beda ya. Biawak padang pasir ya. Dzob itu. Wa syurbi makhtulifa fi tahrimihi minal ambidah allati yuskiru kathiruha. Termasuk juga yang masih syubhat. Ini menurut beliau ya. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Udah itu tadi diperselisihkan kehalalannya. Bigol ya, anak peranakan antara kuda dan keledai, biawak, dan minuman yang diperselisihkan juga kehalalan dan keharamannya. Contohnya adalah al-anbidah. Al-anbidah itu perasan anggur yang anggur diperas, saya juga nggak tahu. Anggur diperas ya, kalau diminum kebanyakan minum nanti jadi mabuk, memabukkan. Perasan anggur sebenarnya. Kalau sekarang kan ada cuka anggur. Cuka anggur memabukkan apa benar, Pak? Buatan gitu. Tapi kalau banyak-banyak mungkin ya mendem gitu. Kalau di sana di Solo itu ada Gang Kiu, nah itu katanya produsen terbuat dari apa? Oh, tetes tebu ya. Nah, tebunya kan halal itu. Kalau diperas jadi banyak, difermentasi ya, jadilah C dan U. Dan itu haram, memabukkan ya. Kullu muskirin haram, segala sesuatu yang memabukkan itu jadi haram. Sama obat itu kalau overdosis jadi haram. Tadinya mau berobat, kebanyakan overdosis, nah, jadi haram nanti. Maka kita itu harus tengah-tengah ya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga terlalu meremehkan. Kalau sakit ya berobat ya, karena dalam hadisnya disebutkan fatadawaw, kalau kamu sakit maka berobat ya, berobat ke dokter ya, bisa terapi, yang penting yang jelas-jelas obatnya, jangan obat yang tidak jelas tadi, nanti wah ini syubhat gitu ya. Ya kalau kata Nabi, kalau perkara yang syubhat itu ya dihindari, dijauhi, ditinggalkan.
Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang insyaallah karena sudah masuk waktu Isya. Semoga semuanya diberikan kesehatan, ya, kesabaran, istiqomah dalam ketaatan, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.